Banyak yang percaya bahwa airlah sumber kehidupan. Benarkah seperti itu? Tentu tidak, karena satu-satunya pemilik hayat atau hidup adalah Allah. Air hanya materi biasa, ciptaan Allah. Tetapi ketika Roh Kudus yang adalah Roh Allah yang memberi hidup, mentransfer kuasanya, air memperoleh energi dari Roh Kudus, sehingga air menjadi materi yang penting bagi kehidupan. Lalu ada yang bertanya, jika Allah menyertakan Roh Kudus dalam proses penciptaan, apakah Allah juga menyertakan Kristus? Ya, Allah juga menyertakan Kristus pada saat penciptaan. Di mana keberadaan Kristus saat penciptaan? Kristus dapat kita lihat dari ayat pertama pada kitab Kejadian. Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi. Keberadaan Kristus ada di dalam Allah. Loh, kok bisa? Kristus ada di dalam Allah? Karena Kristus adalah firman Allah. Firman, sabda atau kalam, yaitu perkataan Allah atau gambar Allah, atau bisa juga disebut ekspresi yang keluar dari Allah. Jadi ketika Allah berpikir, berkeinginan dan berkreativitas, Allah mengekspresikan itu semua melalui firman-Nya. Ya, Allah berekspresi melalui firman-Nya. Melalui Kristuslah Allah berekspresi. Mari kita baca dari Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Apakah ayat ini sedang menjelaskan asal-usul Kristus? Betul. Ayat ini sedang menjelaskan dari mana sebenarnya Kristus berasal. Sebelum Kristus menjadi manusia, Kristus adalah firman Allah. Kristus adalah firman yang menjadi manusia. Firman bersama-sama dengan Allah? Apa maksudnya? Jawabannya ada di ayat yang kedua. Karena Ia, firman, pada mulanya atau sejak semula bersama-sama dengan Allah. Memangnya firman ada di sebelah mananya Allah? Sejak semula, firman menyatu dengan Allah. Jika Allah tidak berawal dan tidak berakhir, maka firman pun tidak berawal dan tidak berakhir. Kekal, satu hakikat dengan Allah. Firman menyatu dengan Allah? Betul sekali. Firman itu menyatu dengan Allah. Firman itu manunggal dengan Allah. Yohanes 14 ayat 10, firman di dalam Allah dan Allah di dalam Kristus. Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa firman disebut juga perkataan Allah atau gambar Allah atau ekspresi yang keluar dari Allah yang merupakan hasil pemikiran, emosi, dan keinginan Allah. Coba saat kamu ingin bicara, tapi kamu belum mendapat giliran, di mana kata-katamu disimpan? Tentu kata-katamu ada di dalam kamu. Firman atau perkataan Allah, kenapa disebut Allah? Firman Allah disebut Allah karena firman Allah satu hakikat dengan Allah. Perkataan Allah sama dengan Allah. Meskipun tidak ada ilustrasi yang sempurna, saya coba berikan contoh. Suatu kali seorang ayah telepon ke rumah, yang terima anaknya. Lalu si ayah itu bilang, "Nak, tolong sampaikan ke ibu, sekitar 2 jam lagi ayah sampai rumah." Selesai telepon, anak itu langsung menemui ibunya. Dia bilang, "Bu, barusan ayah bilang 2 jam lagi ayah sampai rumah." Anak itu tidak ketemu langsung dengan ayahnya, tapi dari suara yang dia dengar, dia yakin dan percaya yang berbicara itu adalah ayahnya. Meskipun hanya mendengar perkataan ayahnya, tapi si anak yakin
suara itu satu hakikat dengan ayahnya. Perkataan ayah adalah ayah, sehingga dikatakan firman Allah adalah Allah. Di ayat yang ketiga dikatakan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Apa maksudnya? Kristus adalah Sang Firman yang menjadi sarana di mana Allah berekspresi menciptakan dan menjadikan segala sesuatu. Tanpa Kristus, tidak ada sesuatu pun yang jadi. Mazmur 33 ayat 9, sebab Dia berfirman maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Hanya melalui Kristus, Allah menjadikan alam semesta. Kristus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah.